Selamat datang kembali pada video kuliah tentang topik besar kompresi multimedia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kompresi sinyal suara ataupun speech dengan menggunakan teknik diferensial. Khususnya kita akan membahas tentang teknik DPCM, yaitu kependekan dari Differential Pulse Code Modulation. Materi dari kuliah ini sebagian besar diambil dari buku Introduction to Data Compression yang dikarang oleh Khalid Sayud eee, yang diterbitkan pada tahun 2018. Di sini juga saya gunakan sumber-sumber online lainnya yang nanti akan saya cantumkan eee pada caption dari gambar ataupun tabelnya. Oke, beberapa slide awal dari video kuliah ini sudah kita bahas pada waktu pengenalan tentang audio. Jadi di sini kita lihat sendiri diagram secara umum tentang pengolahan sinyal audio. Nah, jadi di sini kita lihat kita mempunyai sumber suara atau audio bisa berupa speech, tuturan, ataupun sinyal musik. Oke. Nah, kemudian sinyal ini ditangkap oleh mikrofon yang berfungsi sebagai transducer yang mengubah sinyal suara menjadi sinyal elektrik. Dan kemudian sinyal elektrik ini kemudian akan diproses di dalam mikroprosesor ataupun komputer. Oke, dan ini bentuknya sudah menjadi sinyal waktu diskrit dan digital. Dalam bentuk digital ini pengolahan sinyal audio digital ya. Nah, kemudian oleh digital to analog converter, ya untuk mengubahnya dari sinyal analog ya, keluaran dari mikrofon ini merupakan sinyal analog, kemudian dirubah menjadi sinyal digital eee, oleh analog to digital converter, ADC. Nah, kemudian diproses oleh komputer, kemudian hasilnya merupakan sinyal digital, kemudian, eee untuk outputnya supaya bisa didengarkan kembali oleh penerima, maka dirubah kembali menjadi sinyal analog dengan menggunakan DAC atau digital to analog converter. Kemudian kita lihat di sini kita mempunyai sinyal elektrik lagi dalam bentuk tegangan yang merupakan sinyal analog, kemudian masuk ke dalam speaker yang mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal suara sehingga nanti bisa didengar oleh eee penerima. Oke. Nah, sekarang kita lihat beberapa karakteristik sinyal audio. Ini sudah saya sampaikan pada kuliah pengenalan. Jadi karakteristik dari sinyal audio sendiri dia mempunyai amplitudo, kemudian punya frekuensi, ya, ataupun panjang gelombang. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di sini frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Jadi semakin besar frekuensi, maka semakin pendek panjang gelombangnya. Oke, sebagai catatan, kalau kita lihat pada frekuensi, nah sensitivitas pendengaran manusia itu berada pada rentang frekuensi dari 20 Hz sampai 20 kilohertz. Sedangkan untuk speech sendiri, nah ini biasanya frekuensinya berada pada rentang frekuensi 200 Hz sampai 8 kilohertz. Ya, ini untuk speech atau tuturan. Sedangkan ini untuk sinyal audio secara umum yang bisa didengar oleh manusia. Oke. Nah, pada blok diagram tadi kita lihat bahwa ada proses eee, pengubahan dari sinyal analog ke sinyal digital yang dilakukan oleh analog to digital converter supaya bisa diproses oleh komputer ataupun mikroprosesor. Maka pada ADC ini konversi dari sinyal analog ke sinyal digital ini melewati beberapa tahapan. Tahapan umum yang umumnya dilakukan adalah pencuplikan dan kuantisasi. Nah, ini sudah kita bahas pada kuliah sebelumnya, bagaimana proses pencuplikan dan kuantisasi. Perlu diingat kembali bahwa pencuplikan ini adalah proses kita mengubah dari sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit. Oke, jadi di sini nanti parameternya adalah frekuensi sampling ataupun periode sampling. Nah, frekuensi sampling ini kadang-kadang juga disebut dengan sampling rate. Oke. Nah, sedangkan proses kuantisasi adalah proses untuk mengubah
amplitudo sinyal dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Oke, ini di ranah amplitudo ya, sedangkan pencuplikan di ranah waktu. Oke. Nah, kemudian pada waktu proses dari ADC ini juga dilakukan proses kompresi tambahan yang akan kita bahas pada video kuliah kali ini. Jadi, ini merupakan sesuatu hal yang baru yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Oke, mari kita lihat proses sampling dan kuantisasi. Oke, contohnya di sini kita proses kuantisasinya menggunakan 4 bit ya. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana sinyal analog ya, sinyal waktu kontinu dan analog yang warna merah ini mengalami proses sampling sehingga kita dapatkan eee, sinyal yang digambarkan ya dengan eee, apa namanya, stem yang berdiri ini ya. Jadi sekarang kita lihat di sini sinyal yang kita peroleh sekarang hanya berada pada waktu tertentu, oke, dan ini dinamakan sinyal waktu diskrit. Saya pikir Anda sudah paham ini karena sudah mengikuti kuliah pengolahan sinyal dan juga pembahasan pada waktu tentang pengenalan audio. Nah, kemudian itu untuk proses sampling. Ya, proses sampling ini parameternya adalah seperti yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya adalah periode sampling dan frekuensi sampling atau sampling rate. Nah, sekarang kita lihat proses kuantisasi. Nah, ini kita lihat bagian amplitudonya ya. Jadi sinyal yang warna merah ini, sinyal analognya, itu amplitudonya itu bersifat kontinu. Ya, jadi boleh mengambil nilai apa saja. Nah, setelah mengalami proses kuantisasi, ya, apalagi di sini kita lihat contohnya kuantisasinya adalah 4 bit, berarti kita mempunyai 2 pangkat 4 sesuai dengan jumlah bitnya. Berarti 16 level. Ya, jadi kita lihat di sini kita mempunyai 16 level yaitu min 8, min 7, min 6 ya. Jadi kalau kita hitung dari min 8 sampai 7 kita mempunyai 16 level. Ini level pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya sampai 16 level. Nah, bagaimana proses kuantisasi ini terjadi? Jadi nanti setelah proses kuantisasi ya, amplitudo dari sinyal kita tidak boleh mempunyai nilai sembarang, tetapi sesuai dengan nilai pada level kuantisasi ini. Contohnya seperti ini, eee, pada sampel yang ini ya seharusnya nilai amplitudonya ada di sini, saya kasih yang warna kuning, ya seharusnya nilai amplitudonya di sini, ya, tetapi, di sini merupakan nilai yang tidak diizinkan pada proses kuantisasi. Jadi di sini kita lihat amplitudo ini berada pada, antara, level yang nilai amplitudonya 6 dan 7 dan kita lihat, nilai amplitudo di sini lebih dekat dengan, 7 sehingga nilai untuk amplitudo ini menjadi 7. Nah, selisih ini nanti disebut selisih antara nilai, sinyal sebenarnya dengan, nilai hasil kuantisasi itu disebut dengan, quantization error atau error kuantisasi. Oke, jadi selisih ini ya, ini selisihnya disebut dengan, kuantisasi error atau, error kuantisasi. Oke, contoh yang lain kita lihat di sini ya, seharusnya di sini nilai, amplitudo dari untuk sampel ini berada di sini ya, tetapi dia tidak berada pada level yang diinginkan dan dia berada antara min 5 dan min 6 levelnya. Kita pilih yang paling dekat dengan nilai amplitudo ini, kita lihat di sini nilainya menjadi min 5. Jadi amplitudo sinyal ini sekarang berubah menjadi min 5. Jadi nanti pada akhirnya kita akan sinyal hasil kuantisasi adalah sinyal ditunjukkan oleh titik-titik warna biru ini. Jadi kalau ini tidak boleh kita hubungkan ya, karena nanti seolah-olah kita mempunyai sinyal waktu kontinu lagi. Jadi nanti boleh kalian bayangkan, kalian hapus saja sinyal warna merah, ya. Jadi yang tersisa hanya titik-titik yang berwarna biru. Itulah hasil proses sampling dan kuantisasi. Oke. Oke, nah kemudian kita lihat lagi, review lagi tentang sampling ya, bagaimana kita menentukan parameter frekuensi sampling ataupun waktu sampling. Nah, kita lihat di sini kita harus menyesuaikan dengan bandwidth dari sinyalnya. Oke, jadi kita lihat di sini kalau FM itu adalah frekuensi maksimum dari sinyal analog kita, sinyal aslinya. Oke, maka frekuensi yang harus kita ambil harus lebih besar 2 kali dari frekuensi maksimum sinyal
asal kita atau sinyal analog kita. Nah, ini disebut dengan teorema Nyquist ya. Jadi persamaan ini merupakan eee, teorema Nyquist ya. Jadi untuk suara dalam pendengaran kita dari 20 sampai 22,05 kilohertz ya, jadi ini frekuensi maksimum kita, FM kita, maka frekuensi sampling kita adalah 44,1 kilohertz, yaitu 2 kali dari frekuensi maksimum ini. Makanya kita dapat 44,1 kilohertz. Oke. Oke, nah untuk sinyal speech ya di sini kita lihat karena frekuensi maksimumnya 8 kilohertz, maka frekuensi sampling kita bisa mencapai 16 kilohertz. Ya, boleh kita ambil nilai yang lebih besar dari 16 kilohertz. Oke. Nah, tapi dalam prakteknya kita frekuensi samplingnya adalah 4 kilohertz sampai dengan 11 kilohertz karena untuk sinyal speednya sendiri frekuensi maksimumnya tidak mencapai 8 kilohertz ataupun sinyal speednya tidak mungkin maksimum hanya 5 kilohertz saja, tapi ini nilai maksimum ya. Nah, jadi ini nilai maksimumnya 16 kilohertz, tapi dalam prakteknya sebenarnya biasanya digunakan adalah 4 kilohertz dan 11 kilohertz. Oke. Nah, ini ilustrasi dari condition error ini sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Dan kemudian ini ilustrasi apa yang dimaksud dengan periode sampling ataupun frekuensi sampling. Dan ingat kembali bahwa frekuensi sampling itu adalah satu dibagi dengan periode sampling, di mana TS ini diilustrasikan di sini, yaitu TS itu adalah jarak antar sampel. Ya, ini disebut dengan sampel ya masing-masing. Ini sampel, kalau kita hitung ini sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiga, sampel kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian kita lihat pada kuantisasi sendiri, pada contoh sebelumnya kita hanya menggunakan 4 bit ya. Nah, tapi biasanya yang umum digunakan adalah 8 bit, sehingga jumlah levelnya adalah 2 pangkat bitnya, jumlah bitnya. Jadi kalau kita menggunakan 8 bit, maka kita mempunyai 256 level. Kemudian dalam praktek, contohnya pada CD audio, kita biasanya menggunakan 16 bit, sehingga kita mempunyai sekitar 65.536 level, jadi cukup banyak ya. Oke, nah sekarang kita lihat, kita lihat bahwa poin kedua, semakin besar jumlah level kuantisasi atau jumlah bits, maka semakin rendah error kuantisasi. Nah, ini sudah saya sampaikan, insight ini ya atau poin ini pada kuliah tentang pengenalan audio. Jadi, dengan fakta ini, berarti kita harus mencari keseimbangan atau trade-off antara kualitas kuantisasi, karena error kita kalau level kuantisasinya semakin banyak, maka error kuantisasinya semakin kecil. Akan tetapi apabila, level kuantisasinya bertambah, maka data rate-nya juga semakin, besar. Sehingga apabila data rate semakin besar, maka kita membutuhkan storage, penyimpan yang besar, dan juga transmisi yang sangat baik ya. Kalau misalnya kualitas transmisi kita tidak baik, maka nanti transmisi kita bisa terputus. Oke? Nah, bagaimana kita melakukan kuantisasi? Nah, kuantisasi ini bisa dilakukan secara linear atau uniform, atau bisa dilakukan secara non-linear. Nah, kita lihat ilustrasi dari kuantisasi linear. Yang dimaksud dengan kuantisasi linear ini adalah eee quantization step-nya, ya ini biasanya nanti dilambangkan dengan delta. Jadi jarak antar level ya, itu disebut dengan delta di sini. Quantization step-nya itu untuk setiap level itu nilainya sama, ya. Nah, ini biasanya digunakan misalnya pada LPCM atau linear linear pulse code modulation. Jadi bagi yang pada waktu kalau kalian sudah mendapatkan kuliah tentang pengantar komunikasi digital atau lainnya, itu sudah pernah mengenal apa yang dimaksud dengan, PCM, ya, PCM, oke? Jadi di sini kita contohnya menggunakan 4 bit di mana kita mempunyai, 16, level dan quantization step-nya jarak antara levelnya sama. Nah, pada kondisi nonlinear ini kita lihat, jarak antar levelnya tidak sama. Contohnya ya pada level yang ini, jarak antar levelnya itu sangat kecil dibandingkan yang ini. Kita lihat di sini antara delta yang di sini, jarak antara level di sini dengan level yang ada di sini itu tidak sama. Nah, ini disebut dengan kuantisasi nonlinear, di mana quantization step-nya itu tidak sama antar level. Oke, nah kenapa ini digunakan? Nah, ini ada alasannya. eh, Sampel dengan amplitudo yang lebih kecil direpresentasikan lebih akurat dibandingkan
dengan sampel yang beramplitudo lebih besar. Maaf, ini ada typo. Nah, ini karena apa? Kenapa digunakan teknik seperti ini? Karena manusia lebih sensitif terhadap suara yang lemah atau lembut dibandingkan dengan suara yang keras. Jadi, nanti amplitudo yang lebih eh, kecil ya, yang berkorespondensi terhadap suara yang lebih lemah, itu harus dikuantisasikan dengan lebih akurat, sehingga membutuhkan jumlah bit yang lebih banyak dibandingkan dengan suara yang keras. Makanya di sini untuk suara yang kecil ya, di sini mempunyai level kuantisasi yang lebih banyak ya, atau quantization step-nya lebih kecil. Oke, sekarang mari kita lihat PCM ya. PCM ini adalah standar dalam proses kuantisasi ya. Nanti hasil kuantisasi nanti dikonversi ke dalam bentuk bit. Nah, jadi dengan menggunakan PCM ini dapat dikatakan bahwa kita mempunyai sinyal audio yang tidak terkompresi, dan ini biasanya digunakan sebagai benchmark dalam proses kompresi. Ya, jadi ini sebagai dasarnya untuk membandingkan. Jadi kita lihat kemarin itu rasio kompresi adalah jumlah bit setelah kompresi, dan kemudian sebelum kompresi berapa jumlah bitnya. Setelah sebelum kompresi ini ya, sebelum kompresi. Nah, yang ini setelah, sorry, ini setelah yang di pembilangnya, kemudian penyebabnya yang sebelum. Nah, yang sebelum inilah yang menjadi dasar atau benchmark, yaitu hasil berapa jumlah bit dari sinyal kita sebelum dikompresi. Oke. Nah, ini biasanya digunakan pada CD audio, ya makanya pada CD audio kalian lihat satu CD yang ukurannya 600 megabit bit, itu biasanya hanya memuat sekitar 6 lagu ataupun paling banyak 10 lagu, ya. Kemudian pada DVD, kemudian Blu-ray dan telepon. Nah, di sini contoh format audio yang digunakan PCM itu biasanya WAV. Jadi kalau kalian mempunyai file musik yang itu yang ataupun speech yang extensionnya itu WAV, itu berarti belum terkompresi. Kemudian AIF, kemudian VOB maupun AU. Kemudian jumlah bit yang digunakan bisa 8 bit untuk kuantisasinya ya. Kemudian bisa boleh 16 bit ya. Kemudian 20, dan terakhir 24 bit. Nah, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, biasanya untuk CD audio biasanya menggunakan 16 bit. Oke, nah sekarang kita lihat kenapa kita perlu melakukan kompresi audio. Nah, kita lihat besarnya data audio pada CD. Nah, pada CD audio itu dia menggunakan eh, proses encoding PCM. Jadi kemudian frekuensi samplingnya itu 44,1 kHz atau 44.100 sampel per detik ya. Kemudian digunakan 16 bit untuk proses kuantisasinya. Jadi kita mempunyai 2 pangkat 16, kita 65.000 level. Kemudian kita menggunakan dua kanal atau stereo. Jadi jumlah bit per detik itu ya, jumlah sampel per detik dikalikan dengan jumlah bitnya, dikalikan dengan dua kanal. Oke. Nah, sehingga totalnya dalam satu detik itu kita mendapatkan jumlah bit yang kita perlukan adalah 1 juta bit ya, 1,4 juta bit. Oke. Nah, itu baru satu detik. Jadi untuk 1 menit kita perlu 10 megabyte. Oke, jadi kalau untuk 1 jam atau 70 menit musik, 1 jam lebih sedikit musik, itu kita butuh 700 megabyte. Jadi kalau misalnya untuk 1 jam berarti 600 megabyte. Oke. Nah, bagaimana mengurangi jumlah data ini ya? Nah, kita menggunakan frekuensi sampling yang rendah, jadi mengurangi bandwidth sehingga kualitas suara kita sudah pasti, kualitas suara pada medianya sudah pasti berkurang. Kemudian kita gunakan satu kanal aja, jadi tidak usah stereo ya, karena di sini kan kali dua ya. Jadi kalau kita menggunakan mono, berarti jumlah datanya berkurang setengahnya. Kemudian mengurangi ukuran sampel atau jumlah level kuantisasi mungkin dari 16 bit menjadi 8 bit ya. Jadi sudah pasti error kuantisasi bertambah, kualitas audio juga berkurang. Nah, cara yang terakhir adalah kita menggunakan teknik kompresi data untuk menjaga kualitas, tetapi ukuran audionya itu menjadi lebih kecil.
Oke. Nah, kita lihat, langkah-langkah dalam kompresi audio sendiri itu secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama transformasi, biasanya ini kita mengubah, data kita ke bentuk lain. Sebagai contoh, kita melakukan transformasi dari domain waktu ke, domain frekuensi, dan proses selanjutnya kita lakukan di domain frekuensi. Oke, kemudian kita lihat, loss-nya. Apakah nanti kita lakukan itu, lossless compression ataupun, lossy compression. Biasanya lossy compression di mana kita menghilangkan sebagian data yang mungkin tidak diperlukan, karena sensitivitas dari indera kita, terutama telinga kita. Nah, itu berarti ada beberapa data yang bisa kita hilangkan, sehingga kita nanti, bisa mendapatkan ukuran data yang lebih kecil. Kemudian, yang terakhir adalah dengan melakukan proses, coding, ya. Jadi kita di sini nanti bisa memberikan code word. Jadi contohnya kemarin dengan menggunakan Huffman coding, ya, pada waktu lossless compression, itu nanti kita bisa, mendapatkan jumlah bit yang lebih, kecil. Oke, sekarang mari kita lihat, kompresi audio sederhana, ya, ini, atau simple DPCM ya. Kita belum membahas tentang DPCM yang sesungguhnya, tapi kita baru membahas tentang ide dasar dari, DPCM sendiri. Nah, jadi kita lihat di sini, premis awalnya adalah pada kebanyakan sumber sinyal audio, nilai sampel kita ini dilambangkan dengan XN, itu tidak berubah banyak dari satu sampel ke sampel berikutnya. Nah, ini asumsi dasarnya. Dengan demikian, kalau kita ambil selisih sampel yang berurutan, jadi misalnya kalau kita punya, sampel seperti ini, ya. Ini ini XN, berarti sampel berikutnya dilambangkan dengan XN kurang satu ya. Jadi kita hitung berapa selisih amplitudenya, berarti XN dikurang XN kurang satu. Nah, ini biasanya selisihnya ini mempunyai nilai atau, mempunyai nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan, nilai dari, amplitudo awalnya, dan sehingga kita juga mempunyai varians yang lebih kecil. Ini biasanya ya. Nah, karena variannya lebih kecil, otomatis, level kuantitasasinya juga berkurang, sehingga karena level kuantitasasinya juga berkurang, maka jumlah bit yang dibutuhkan untuk mengkodekan sampel menjadi lebih sedikit. Dalam hal ini maksudnya kita mengkodekan dari, DN-nya sendiri. Nah, biasanya kita, mengkodekan XN-nya, sekarang kita hanya perlu mengkodekan, selisihnya saja, oke? Nah, teknik teknik mentransmisikan hasil pengkodean DN ini, ya ini disebut dengan, differential encoding yang menjadi dasar dari DPCM. Oke, mari kita lihat contohnya, agar, lebih, mudah dipahami ya, dibandingkan dengan kalau kita hanya berbicara secara abstrak seperti pada slide yang ini. Nah, contohnya kita sekarang mempunyai, 8 sampel, nilai amplitudonya, ditampilkan di sini, ya. Jadi kita di sini mempunyai nilai amplitudo 6,2, 9,7, 13,2, 5,9, sampai dengan 1,8. Oke, mari kita lihat, sampel yang berurutan selisihnya bagaimana. Nah, untuk sampel yang pertama, karena tidak ada sampel sebelumnya, sudah pasti selisihnya kita lihat kalau rumusnya D1 itu adalah, X1 dikurang X0. Nah, karena kita tidak mempunyai X0, maka ini kita anggap 0, berarti X1-nya itu 6,2, ya, 6,2 dikurang 0, hasilnya 6,2. Oke? Nah, kemudian kita lihat, selisih yang kedua. Jadi ini adalah D1 ya. Nah, kemudian kita lihat D2. Nah, D2 itu adalah X2 dikurang dengan X1. Nah, X2 kita adalah 9,7, ya, ini X1, X2, X3, sampai dengan X8. Nah, X2-nya adalah 9,7 dikurang dengan 6,2 X1-nya, sehingga kita dapatkan 3,5. Nah, ini angka yang kita peroleh di sini. Nah, dengan selanjutnya dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan, D2, D3, sampai dengan, D8. Oke? Nah, ini adalah hasil dari encoding-nya ya. Jadi yang menjadi, yang kita transmisikan hanya selisihnya saja, oke? Jadi kita tidak mentransmisikan XN, tapi kita hanya mentransmisikan DN. Nah, setelah sampai pada decoder, bagaimana kita mendapatkan nilai dari X kembali? Karena yang ditransmisikan DN ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan nilai XN? Nah, jadi di sini nilai hasil rekonstruksi itu dilambangkan dengan head ya. Jadi kalau XN head
berarti itu nilai hasil rekonstruksinya ya di decodernya. Nah, kita lihat sini rumusannya adalah nilai X hasil konstruksi untuk sampel Kn itu sama dengan hasil konstruksi sebelumnya N kurang satu ditambah dengan Dn. Ya, contohnya di sini, jadi kita perhatikan Dn ya, kita tidak memperhatikan ini lagi, yang kita perhatikan nilai di sini. Jadi misalnya kalau kita ingin mengkonstruksi satu Xn X1, nah maka rumusnya adalah sesuai dengan di sini adalah Xn kurang satu karena N-nya satu berarti 0 ya di sini, sebelumnya ditambah dengan D1, oke. Nah, kita tidak mempunyai X0 ya, kita karena mulainya dari satu ya, jadi ini 0 nilainya, kemudian D1 kita lihat nilainya adalah 6,2, oke. Nah, sehingga kita peroleh untuk X1-nya adalah 6,2, oke. Kemudian untuk N sama dengan 2, contohnya lagi, berarti X2 sama dengan hasil rekonstruksi dari X1 ditambah dengan D2. Nah, hasil dari rekonstruksi X1 itu tadi nilainya adalah 6,2, ditambah D2, D2-nya itu 3,5, sehingga kita dapatkan nilainya adalah 9,7. Nah, itu hasil dari rekonstruksinya. Oke. Nah, di sini sampai pada level yang ini kita belum melakukan proses kuantisasi. Oke. Nah, coba kita lihat nilai Dn ini kita kuantisasikan. Oke. Jadi yang dikuantisasikan itu adalah nilai Dn, bukan nilai Xn-nya lagi ya. Jadi yang Dn-nya yang kita kuantisasikan. Oke. Nanti hasil kuantisasinya itu dilambangkan dengan head Dn. Oke. Nah, jadi di sini apabila kita gunakan ini kalau yang tahapan ini adalah pada proses kompresi lossless ya. Jadi tidak ada proses kuantisasi untuk DN-nya sendiri. Saya lupa menyampaikan hal ini tadi. Nah, kalau kita gunakan kompresi lossy berarti kita melakukan proses informasi yang kita hilangkan dan ini dilakukan dengan menggunakan quantizer atau proses kuantisasi. Nah, kalau kita gunakan proses kuantitasasi dengan 7 level, di mana nanti levelnya yang dibutuhkan ada 7 ya di sini, min 6, min 4, min 2, 0, 2, 4, 6. Ini untuk DN-nya ya, yang dikuantisasikan adalah DN-nya bukan XN-nya. Maka hasil differential encoding-nya adalah 644 min. Nah, bagaimana cara memperoleh ini? Kita lihat untuk di yang pertama 6,2 itu nilainya yang paling dekat adalah dengan 6 ya. Makanya di sini hasil kuantisasinya adalah 6. Kemudian 3,5, kita lihat dari ke-7 level ini mana angka yang paling dekat dengan 3,5, kita lihat yang paling dekat adalah yang 4, makanya di sini nilainya adalah 4. Kemudian kita lihat di berikutnya 3,5, yang paling dekat adalah 4, kemudian min 7,3, yang paling dekat adalah dengan min 6. Nah, sehingga untuk semua nilai DN ini kita peroleh angkanya seperti ini. Nah, ini disebut dengan D hat N, yaitu di mana D hat N ini adalah hasil kuantisasi saya lambangkan dengan Q dari Dn. Sehingga hasil rekonstruksi kita, ya ini selisihnya ya. Kalau hasil rekonstruksinya bagaimana? Nah, hasil rekonstruksinya adalah berarti Xn, ya hasil rekonstruksinya adalah nilai hasil Xn sebelumnya ditambah dengan hasil kuantisasi Dn. Perhatikan rumusannya. Nah, ini cukup berbeda ya antara yang ini dengan yang ini. Bedanya di sini kita menggunakan Dn, di sini kita menggunakan hasil kuantisasi dari Dn. Oke? Jadi contohnya untuk X2 itu adalah hasil rekonstruksi dari dari X1 ditambah dengan hasil rekonstruksi dari hasil kuantisasi dari D2. Nah, kita lihat sendiri hasil rekonstruksi dari X1 itu adalah 6. Ya, jadi 6. Kemudian D2 yang sudah dikuantisasikan, berarti nilainya adalah 4 di sini. Berarti ditambah dengan 4. Makanya kita peroleh nilai 10 seperti yang ada di sini. Nah, bagaimana dengan X1 sendiri? Seharusnya ini X1 dulu kita bahas tadi ya. X1 adalah X0 ditambah dengan D1 head. Oke, X0-nya ini adalah nilainya 0, karena belum ada ya. Sampel sebelumnya kita anggap nilainya 0. Kemudian hasil kuantisasi dari D1 adalah 6. Oke, ditambah 6. Makanya hasilnya 6, ya, seperti yang kita peroleh di sini. Oke, dengan cara yang sama untuk N sama dengan 3, 4, 5, dan seterusnya kita peroleh nilainya seperti ini. Oke, saya harap ini bisa dipahami ya, proses ini. Oke, nah sekarang kita lihat nilai error-nya.
Oke. Nah, ini nilai awalnya, nilai XN asli, ya. Sedangkan ini adalah nilai hasil rekonstruksi. Nah, kalau kita hitung errornya antara nilai sebenarnya dengan nilai hasil rekonstruksi, kita dapatkan nilai seperti ini. Jadi contohnya sini, 0,2 itu adalah 6,2 dikurang 6. Oke? Kemudian untuk yang kedua, error yang kedua, 9,7 dikurang dengan 10. Kita dapatkan min 0,3. Oke, yang terakhir contohnya 1,8 dikurang dengan 4, kita dapatkan hasilnya min 2,2. Nah, jadi kalau kita perhatikan trennya, ya, kalau kita ambil nilai absolutnya, ya, ini ada nilai negatif ya, kalau kita ambil nilai absolutnya, kita lihat errornya itu cenderung semakin besar ya. Awalnya 0,2, 0,3, kemudian menjadi 2,6 sampai 2,2. Nah, ini terjadi proses namanya akumulasi error, ya. Jadi ini bisa dibuktikan, ya, kita tidak membahas secara detail di sini, bahwa hasil rekonstruksi kita merupakan nilai awal ditambah dengan eh, akumulasi dari QK, di mana QK ini adalah eh, error kuantisasi untuk sampel ke N, ya. Jadi misalnya Q1 itu artinya error kuantisasi untuk sampel pertama, Q2 untuk sampel ketiga, dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini kita mendapatkan akumulasi error dari sampel pertama sampai sampel ke N. Jadi misalnya kalau kita untuk sampel yang kedua, berarti errornya itu bersumber dari kuantisasi error pertama dan error kedua. Nah, kalau kita sampel ke misalnya 10, ya, kayak merekonstruksi untuk sampel ke-10, maka errornya itu adalah error kuantisasi dari Q1 sampai dengan Q10. Jadi makin besar ya errornya untuk sampelnya bila jumlah sampelnya semakin besar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi akumulasi error yang di sini? Nah, jadi kita mengubah eh, proses dalam melakukan perhitungan untuk differential encoding-nya. Bagaimana kita memformulasikan untuk DN-nya? Nah, sebelumnya kita lihat untuk menghitung DN-nya adalah XN dikurang XN kurang 1. Oke? Jadi sampel yang sekarang dikurangi dengan sampel sebelumnya. Oke? Nah, pada cara yang baru ini, ya, pendekatan yang baru adalah dengan memformulasikan DN itu adalah selisih sampel sekarang dengan hasil rekonstruksi dari sampel sebelumnya. Jadi ingat ya, tanda head ini merupakan hasil rekonstruksi. Oke? Nah, dengan cara yang baru ini kita lihat bahwa nanti tidak terjadi lagi akumulasi error. Jadi di sini kita lihat XN itu sama dengan XN ditambah dengan QN. Jadi tanda sigma di sini akumulasi error tidak terjadi lagi. Jadi hasil rekonstruksi sekarang merupakan penyumlahan hasil sinyal yang aslinya ditambah dengan error kuantisasi untuk sampel itu saja. Jadi tidak ada pengaruh dari sampel-sampel sebelumnya, error dari kuantisasi sampel-sampel sebelumnya. Oke. Nah, inilah yang menjadi dasar utama dari DPCM. Jadi nanti untuk kedepannya kita akan menggunakan algoritma yang ini, oke, dan ada modifikasi lainnya. Oke, kita lihat. Jadi blok diagramnya di sini, ini yang dinamakan simple DPCM, di mana kita memformulasikan DN-nya seperti ini. Jadi seperti ini blok diagramnya. Ya, jadi ini kita masuk XN, oke. Nah, kemudian di sini kita hitung DN. Bagaimana kita menghitung DN? Kalau dari blok diagram ini kita lihat bahwa DN di sini adalah XN dikurang dengan XN kurang 1. Jadi sesuai rumus yang ada ya. Jadi DN sama dengan XN kurang N kurang 1. Yang ada di sini. Oke. Nah, kemudian DN ini kita kuantisasikan sehingga kita peroleh head delta N head. Nah, ya, ini hasil kuantisasinya. Oke. Nah, kemudian bagaimana kita merekonstruksinya, ya? Untuk melakukan estimasi dari eh, sampel N, hasil estimasi atau rekonstruksi untuk sampel ke N. Jadi kita lihat dari rumusan ini, XN, ya, itu sama dengan eh, XN kurang 1, ya, ini sudah tahu kita, kemudian ditambah dengan hasil kuantisasinya, DN. Oke, jadi kita lihat blok diagram di sini. Jadi XN head sama dengan XN kurang 1 head ditambah dengan DN head. Oke. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan XN ini, kita lakukan proses delay. Sehingga kita peroleh di sini inputnya adalah XN head, kemudian kalau kita delay hasilnya adalah X.
xn kurang satu head. Ya, makanya kita peroleh variabel di sini. Oke. Nah, ini pada encoder ya. Nah, ini kita namakan blok encoder yang dibuat ada dalam persegi dengan garis putus-putus ini. Nah, untuk decodernya sendiri, ya kita lihat di sini sebenarnya hanya bagaimana kita melakukan xn. Nah, kita lihat dari sini bahwa xn head itu sama dengan kita lihat di sini ini xn ya Mas ya, karena kita ambil titiknya dari sini, ini xn head, kemudian kita delay menjadi xn head, xn kurang satu head. Kemudian di sini ada dn, kemudian dijumlahkan dengan blok penjumlahan. Jadi yang kita peroleh rumus yang ada di sini. Ya. Jadi proses pada encoder dan decoder kita gunakan proses penjumlahan ini. Oke, jadi seperti ini blok diagram pada encoder dan decoder pada simple DPCM. Oke, mari kita lihat contohnya. Oke, jadi kita lihat bagaimana proses DPCM simple DPCM bekerja untuk sampel yang kita bahas sebelumnya. Yang ini, oke, tapi saya buat dalam bentuk tabel. Oke, oke, jadi kita lihat di sini. Di sini menyatakan sampel keberapa. Jadi 1 sampai 8 di sini. Ini nilai xn-nya, nilai awalnya. Oke, dan sekarang kita lihat nilai xn kurang satunya itu bagaimana. Oke, nah kita lihat untuk rekonstruksinya, karena di sini xn, untuk rekonstruksi untuk kalau pada saat n-nya sama dengan 1, maka n kurang 1 kan sama dengan 0. Jadi kita tidak ada hasil rekonstruksinya, maka kita anggap nilainya adalah 0. Oke, nah sekarang kita hitung nilai dn-nya. dn adalah rumusnya xn dikurang x hat n kurang satu. Oke? Karena karena x hat n kurang satunya itu nilainya adalah 0 untuk n sama dengan 1, maka kalau kita kurangkan 6,2 dikurang ini Pn ini bisa kalian ganti dengan x hat n kurang satu. Oke? Maka kalau kita kurangkan 6,2 dikurang 0, dapatnya 6,2. Oke? Kemudian kita lakukan proses kuantisasinya, 6,2 itu paling dekat dengan 6. Ingat kembali, level kuantisasi kita adalah min 6, min 4, min 2, 0, 2, 4, 6. Jadi 6,2 itu paling dekat dengan 6. Kita peroleh dengan 6. Kemudian kita gunakan rumusnya xn sama dengan pn. Pn ini bisa kalian ganti tadi ya. Ini saya lambangkan supaya jangan terlalu panjang, xn kurang satu. Dan ini juga ada gunanya nanti pn pada DPCM yang lebih umum. Ya. Jadi xn itu adalah xn kurang satu head ditambah dengan dn. Nah, xn kurang satu head itu adalah 0 ya. Jadi 0 ya, 0 ditambah dengan hasil kuantisasi dari dn, yaitu 6. Jadi 0 ditambah 6 sama dengan 6. Ya, jadi kolom yang ini ditambah kolom yang ini. Oke? Nah, kemudian kita lihat error kuantisasinya. Error kuantisasi adalah selisih antara nilai sampel awal dengan hasil rekonstruksi. Berarti 6,2 dikurang dengan 6 hasilnya adalah 0,2. Oke? Nah, angka yang ada di sini menyatakan nilai error kuadrat. Ya, nanti gunanya adalah menghitung jumlah error kuadratnya berapa. Dan ini yang bisa kita jadikan sebagai petunjuk kinerja dari metode kita. Oke? Kemudian kita lihat sampel kedua, yaitu 9,7. Nah, sekarang kita hitung xn kurang satunya berapa. Nah, xn kurang satu adalah kita ambil nilainya dari sini. Oke? Nah, karena di sini adalah, berarti kalau untuk sampel kedua, berarti kita menghitung x2 kurang satu, berarti x1 ya, berarti ini nilainya. Ya, karena ini adalah nilai xn head untuk n sama dengan 1. Jadi, angkanya di sini. Oke, kemudian kita hitung dn-nya. dn itu adalah hasil pengurangan xn 9,7 dengan 6. Jadi angka di sini adalah angka xn dikurang kolom berikutnya. Oke, dapat 3,7. Kemudian kita hitung kuantisasinya, yang terdekat adalah nilainya 4. Maka di sini nilainya 4. Kemudian kita hitung nilai hasil rekonstruksinya, yaitu penjumlahan antara kolom yang ini dengan hasil kuantisasi dari dn dapat nilai 10. Kemudian kita hitung errornya, yaitu selisih antara xn dengan eh, eh, selisih antara xn dengan hasil rekonstruksinya. 9,7 dikurang dengan 10, kita dapatkan min 0,3.
Oke, kemudian dikuadratkan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk berikutnya juga sama, 13,2. Nah, 10 ini dari mana? Dari hasil rekonstruksi sampel berikutnya, ke sini. Oke, ini adalah hasil selisih 13,2 dengan 10, yaitu 3,2. Kemudian kita lakukan proses kuantitisasi, yang terdekat adalah 4. Kemudian untuk rekonstruksi sampel kedua, yaitu nilai rekonstruksi sebelumnya ditambah dengan eh, kuantitasasi dari DN, yaitu 4, sehingga kita dapatkan 14. Errornya adalah 13,2 dikurang 14, hasilnya min 0,8, kemudian kita kuadratkan. Dan ini kita lakukan seterusnya sampai sampel terakhir, ya. Nanti kita dapatkan jumlah error kuadratnya adalah sekitar 5,6. Nah, jadi saya harap adik-adik semua sekarang sudah bisa menentukan bagaimana proses rekonstruksinya dengan menggunakan simple DPCM. Oke? Oke, jadi kita lihat di sini tidak ada akumulasi error. Jadi kita lihat di sini errornya tetap aja, ini cukup kecil ya, 0,4, 0,04, dan seterusnya. Oke, jadi tidak menjadi besar dia nilai errornya. Oke, oke. Nah, sekarang kita lihat DPCM yang sebenarnya. Kalau tadi simple DPCM ya. Jadi kalau pada DPCM simple DPCM, DN itu diformulasikan sebagai XN dikurang XN kurang 1. Oke. Nah, sekarang untuk DPCM yang umumnya digunakan, itu formulasinya ya, DN sama dengan XN dikurang dengan PN. Nah, PN ini disebut dengan prediktor, oke? Jadi pada contoh sebelumnya, pada simple DPCM, PN kita adalah X hat N kurang 1 pada simple DPCM. Nah, pada umumnya, ya, kita lihat di sini PN-nya hanya fungsi dari sampel sebelumnya. Nah, pada PN yang umum, nah, ini prediktor ini merupakan fungsi dari rekonstruksi sampel sebelumnya, oke. Kemudian sampel sebelumnya lagi, ya, N kurang 2 sampai sampel pertama ataupun X0, ya, sampel malas yang paling awal, oke. Nah, fungsinya ini boleh fungsi linear ataupun nonlinear ya, jadi fungsinya masih bentuk umum. Nah, kalau dalam bentuk umum, ini untuk menentukan nilai atau fungsi yang optimal untuk PN ini merupakan problem yang susah. Jadi untuk memudahkan, maka kita gunakan PN ini merupakan fungsi linear ya. Fungsi linear itu artinya apa? Jadi PN ini merupakan hasil perkalian dari AN dengan hasil rekonstruksi sampel sebelumnya, di mana AN ini merupakan koefisien dari linear prediktor kita, koefisien dari prediktor. Oke? Nah, kemudian di sini penjumlahnya adalah dari 1 sampai N. Nah, N ini adalah orde dari prediktor. Nah, pada kasus kita simple DPCM itu N-nya sama dengan 1 ya. Jadi PN itu sama dengan kita lihat karena ini 1 sampai 1 berarti hanya satu saja. Berarti A1 ya, I-nya sama dengan 1 ya, N-nya juga sama dengan 1. Berarti N dikurang 1. Kemudian pada simple DPCM berarti karena kita hanya mempunyai XN kurang 1 berarti AI-nya sama dengan 1. Nah, ini pada kasus simple DPCM. Nah, untuk pada DPCM yang umum, nanti N-nya boleh 2, boleh 3, ya. Kemudian problem dalam DPCM adalah bagaimana menentukan AN. Nah, ini problemnya. Bagaimana kita menentukan AN, nah, sehingga error kuadrat kita itu sekecil mungkin, ya. Jadi error kuadrat itu maksud saya yang ini, bagaimana menentukan error ini sekecil mungkin. Jadi kita harus memilih AN sehingga errornya sekecil mungkin. Itu problem eee pada saat kita menggunakan prediktor. Oke, jadi kira-kira ini blok diagramnya sama saja dengan blok diagram dari simple DPCM, di mana di sini PN menggantikan eee, yang sebelumnya kita gunakan XN kurang 1. Oke, kira-kira seperti itu. Oke. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan AN seperti yang sudah saya highlight pada slide sebelumnya. Nah, ini kita menggunakan metode least mean square yang merupakan solusi dari persamaan Wiener-Hopf. Tidak kita jelaskan di sini secara detail. Nah, jadi di sini untuk menentukan A-nya itu adalah R inverse dikalikan dengan P. Oke.
Nah, bagaimana definisi dari R? Nah, definisi dari R di sini kita lihat bentuknya seperti ini, Rx, X0, Rx1, ya, dan sampai seterusnya, tergantung dari N-nya. Strukturnya kita lihat di sini Rx0, Rx1, Rx2, sampai Rxn kurang satu. Kemudian yang ini menjadi di sini, jadi kita lihat pada diagonalnya nilainya adalah Rx0 semua. Oke, kemudian satu seperti ini, kemudian Rx2 balik lagi sini, jadi bentuknya ini seperti matrik yang simetrik. Oke. Kemudian A di sini, ini vektor ya, nilainya adalah koefisien prediktor tadi dari A1 sampai AN. Nah, ingat ya, tadi persamaannya adalah prediktor kita adalah A1, kemudian AI dikalikan XN kurang I. Ya, jadi ini dari 1 sampai N. Jadi kita mempunyai A1 sampai dengan AN. Oke, ini yang kita cari. Makanya dia berada di sebelah kiri, A1 sampai AN. Kemudian vektor P di sini didefinisikan sebagai vektor yang elemen pertama nilainya Rx1 sampai dengan Rxn. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menghitung nilai Rxx di sini? Nah, Rxx di sini menyatakan nilai namanya autokorelasi. Oke. Ya, saya tidak membahas secara detail tentang autokorelasi ini. Seharusnya ini sudah dibahas pada kuliah tentang di kuliah probabilitas atau dan statistik. Oke. Jadi kita lihat proses perhitungannya. Kalau jadi perhitungan Rxk itu sama dengan 1 dibagi M kurang K. Jadi Rxk itu sama dengan 1 dibagi M kurang K, ya. Tergantung nilai K-nya di sini, kita lihat untuk nilai K di sini ada 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, jadi kalau kita mempunyai M sampel, jadi misalnya kalau tadi M kita adalah sama dengan 8, karena kita mempunyai ada 8 angka di sini. Oke, jadi di sini ada 8 angka, berarti kita M-nya ada 8 di situ, data poinnya. Kemudian K di sini sesuai dengan angka yang di sini. Kalau Rx0 berarti K-nya adalah 0, berarti 1/M kurang 0. Ya, kemudian penjumlahan dari 1 sampai M kurang K, kemudian Xi ditambah Xi tambah K. Jadi kalau K-nya 0, berarti kita peroleh Xi, Xi tambah 0 berarti kita peroleh Xi kuadrat. Oke? Kemudian kalau K-nya sama dengan 1, berarti Xi dikalikan Xi tambah 1. Oke? Nah, seperti ini kira-kira definisinya, oke? Nah, untuk menghitung inverse-nya, saya pikir ini kalian sudah pernah membahasnya pada kuliah aljabar linier. Ya, dan ini adalah perkalian matrik dan vektor. Oke, nah untuk kinerja prediktor dan quantizer-nya sendiri, nanti di sini kita ada dua untuk menghitung indikator kinerjanya, yaitu SNR dan SPER. Oke, nah di sini SNR didefinisikan sebagai selisih antara daya dari sinyal aslinya sendiri, yaitu Xi kuadrat, kemudian dibagi dengan daya dari error, yaitu selisih antara Xi dengan hasil rekonstruksi. Sedangkan SPR sendiri itu adalah selisih rasio antara daya, total daya dengan juga hasil dari Xi dikurang PI, hasil dari prediktornya sendiri. Ya, karena ini kan prediktor error ratio. Oke, jadi ini kira-kira indikator kinerjanya. Baik, nanti untuk contohnya eee akan kita bahas pada bagian kedua dari video kuliah ini. Oke, baik, sampai jumpa lagi pada video kuliah berikutnya.